Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2020 yang berjudul The Beginning. Film horor dari Italia ini mengisahkan tentang seorang ibu yang harus menyelamatkan nyawa anaknya yang tiba-tiba terkena sebuah kutukan yang sangat mengerikan. Dia harus berjuang keras dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri agar anaknya ini bisa terbebas dari kutukan roh jahat yang merasukinya itu. Apakah nantinya ibu dan anak ini bisa selamat dari kutukan yang meneror mereka? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, ambil bantalnya, rebahkan tubuhnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang menjalani sebuah ritual yang sangat aneh. Terlihat wanita itu begitu kesakitan sambil terus meronta-ronta kepada orang-orang yang memeganginya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita tua yang membawa kaca dan memperlihatkan wajah dari wanita yang menjalani ritual itu. Kemudian kaca itu tiba-tiba pecah dan film ini pun dimulai. Beberapa tahun setelah kejadian tadi, terlihat ada sebuah mobil yang melaju kencang di tengah hamparan tanah tandus dengan pepohonan yang tertata rapi. Mobil ini dikemudikan oleh seorang pria bernama Francesco yang akan mengajak kasihnya untuk bertemu dengan ibunya. Wanita itu bernama Emma dan dia adalah seorang janda yang telah memiliki anak perempuan bernama Sofia. Sepanjang perjalanan terlihat mereka bertiga begitu bahagia dan saling bercanda satu sama lain. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Ibu Francesco yang terlihat besar dan berada di tengah rimbunan pohon yang cukup rindang. Mereka bertiga kemudian disambut oleh seekor anjing bernama Tito dan seorang wanita tua bernama Sabrina yang bekerja di rumah Ibu Francesco. Sabrina lalu mengajak mereka masuk ke dalam rumah dan berkata bahwa Ibu Francesco yang bernama Teresia akan segera pulang. Francesco kemudian mengajak Emma dan juga Sofia untuk ke lantai atas melihat kamar yang akan mereka tempati selama mereka berada di rumah ibunya ini. Sofia yang masih berada di bawah lalu mendengar suara bayi yang terdengar dari sebuah kamar di bawah tangga. Karena merasa penasaran, Sofia lalu mendekat ke arah pintu di mana suara bayi itu berasal. Tiba-tiba, pintu itu tertutup dan membuat Sofia kaget yang lalu berlari ke lantai atas untuk mencari ibunya. Sampainya di depan kamar, Francesco lalu mengatakan kepada Emma tentang peraturan-peraturan apa saja yang berlaku di rumahnya ini. Dia berkata kepada Emma bahwa keluarganya ini memiliki sebuah tradisi yang dimana jika belum resmi menikah, sepasang kasih tidak diperbolehkan untuk tidur bersama di dalam satu kamar. Emma kemudian mencari Sofia di kamarnya. Namun, anak perempuannya itu tidak ada di kamar dan dia lalu melihat sebuah noda pada dinding kamar Sofia yang terlihat aneh. Beberapa saat kemudian, Emma lalu melihat Sofia berada di balkon rumah yang sedang melihat seekor burung gagak memakan bangkai dari suatu burung yang telah mati. Mereka lalu melihat Sabrina dan Teresia sedang berbicara dengan seorang perempuan yang membawa kereta bayi. Francesco kemudian menemui Emma dan juga Sofia untuk diajak turun menemui ibunya untuk diperkenalkan. Mereka lalu berjalan-jalan di luar rumah sambil membicarakan rencana pernikahan Francesco dan juga Emma. Singkat cerita, Teresia lalu mengundang saudaranya dan mengadakan pesta kecil di kebun belakang rumah mereka untuk menyambut kedatangan Francesco dan Emma. Terlihat, Emma kemudian merasa aneh setelah melihat Sabrina menutupi luka dan doa yang mereka lakukan semua. Emma yang merasa penasaran lalu bertanya kepada calon ibu mertuanya. Teresia kemudian menjelaskan kepada Emma bahwa doa yang mereka lakukan tadi adalah tradisi keluarga turun-temurun untuk melindungi anggota baru yang akan bergabung ke dalam keluarga mereka. Setelah minum bersama, terlihat mereka semua kemudian bercengkrama hangat sambil membicarakan tentang rencana pernikahan dari Francesco dan juga Emma. Sofia lalu tanpa sengaja menumbahkan minuman ibunya dan membuat baju ibunya itu menjadi basah. Saat Emma sedang membersihkan bajunya, terlihat Sofia kemudian bermain dengan seekor anjing mereka bernama Tito yang berlari menuju ke arah hutan. Sofia lalu mengajar anjing itu hingga sampai di suatu tempat yang terlihat aneh. Di sini, Sofia melihat banyak sekali pohon tua yang roboh dengan keadaan aneh seperti telah dicabut oleh sesuatu. Tito kemudian menggonggong ke arah sebuah pohon tua yang sangat besar. Sofia yang merasa penasaran lalu mendekati pohon itu dan dia melihat sebuah lonceng yang tergantung di batang pohon besar ini. Saat Sofia ingin mengambil lonceng itu, tiba-tiba Francesco datang dan memeluknya dari belakang kemudian menurunkan Sofia dari atas pohon yang dia panjat tadi. Malam hari pun datang.
Terlihat Emma dan juga Teresia merasa terharu melihat keadaan Sofia dan juga Francesco. Karena Sofia ini adalah anak Emma dari suaminya yang dulu, namun begitu sangat dekat dengan Francesco seperti anak kandungnya sendiri. Tengah malamnya saat ingin tidur, Emma dan juga Francesco lalu melakukan mantap-mantap dahulu karena mereka sudah syah menjadi suami istri. Tiba-tiba, saat sedang enak-enaknya, Emma lalu dikagetkan dengan seseorang yang mengawasi mereka dari depan pintu. Dia lalu beranjak meninggalkan Francesco yang sedang menahan birahinya itu. Emma di sini mengira bahwa yang sedang mengintipnya tadi adalah Sofia, anak perempuannya. Namun saat memeriksa kamar anaknya, Emma lalu mendapati Sofia yang sedang tertidur lelap di atas kasurnya. Dia yang masih merasa penasaran kemudian menyusuri lorong rumah untuk memeriksa siapa sebenarnya yang tadi telah mengintipnya. Beberapa saat kemudian, Emma lalu dikagetkan dengan suara teriakan Sofia yang histeris dari dalam kamarnya. Dia dan juga Francesco kemudian bergegas berlari ke arah kamar Sofia yang sedang menjerit itu. Sampainya di kamar Sofia, mereka lalu melihat keadaan Sofia yang merasa kesakitan karena punggungnya yang digigit oleh laba-laba. Francesco lalu menginjak laba-laba itu hingga mati dan Emma di sini berusaha menenangkan anaknya yang masih ketakutan. Teresia dan juga Sabrina kemudian datang ke kamar Sofia. Mereka lalu mengobati Sofia dengan sebuah salep dan Sabrina kemudian mengambil bangkai laba-laba yang tadi telah diinjak oleh Francesco dengan sapu tangan yang dia miliki. Karena masih merasa takut, Sofia di sini meminta kepada ibunya untuk menemaninya tidur malam ini. Pagi hari pun datang. Terlihat saat Emma terbangun dari tidurnya, dia lalu mendapati anak perempuannya yang sudah tidak ada di kamarnya. Dia lalu menuju ke arah jendela dan melihat Teresia yang seperti sedang memasukkan sesuatu ke dalam kantong milik Sofia. Saat ingin pergi dari kamar Sofia, Emma lalu melihat kotoran di langit-langit kamar Sofia terlihat semakin banyak saja. Karena belum tahu itu apa, Emma lalu mengabaikannya dan bergegas keluar dari kamar anaknya itu. Singkat cerita, saat ingin minum di meja taman, Emma lalu melihat ada sebuah kotoran aneh di dalam cangkirnya ini. Dia lalu masuk ke dalam rumah untuk mencari anak perempuannya. Sampainya di bawah tangga, Emma kemudian melihat Teresia dan juga Sabrina yang sedang berdoa untuk Sofia di sebuah ruangan. Emma yang merasa apa yang mereka lakukan itu aneh kemudian masuk ke ruangan itu dan bergegas membawa Sofia keluar dari sana. Sampainya di luar, Emma terlihat sedikit marah dengan Sofia dan kemudian membentak anaknya yang membuat Sofia berlari ke arah hutan diikuti oleh anjingnya. Terlihat Sofia kemudian pergi ke sebuah pohon tua yang terdapat sebuah lonceng di dahan pohon tersebut. Anjingnya Tito kemudian mengonggong keras ke arah sebuah pohon rindang di belakang Sofia. Tiba-tiba, Sofia kemudian melihat sosok wanita misterius di antara sela-sela dahan pohon yang rindang itu. Karena ketakutan, Sofia kemudian berteriak dan berlari menjauh hingga membuatnya terjatuh. Emma lalu datang dan menolong anak perempuannya itu yang seperti ketakutan karena melihat sesuatu. Emma lalu menemukan sebuah benda yang terjatuh dari kantong Sofia yang diberikan oleh Teresia tadi pagi. Malam hari pun datang. Terlihat ada sesuatu yang aneh terjadi terhadap Sofia. Rambutnya tiba-tiba banyak yang rontok dan Sofia lalu mengikatnya pada sebuah ranting pohon yang di bawah. Tengah malamnya, Emma kemudian terbangun dari tidurnya karena melihat anak perempuannya Sofia yang sedang melakukan sesuatu yang sangat aneh. Dia melihat anaknya itu sedang menatap dinding kamar seperti tidak sadar sambil menggaruk-garuk tangannya hingga berdarah. Saat Emma mendekati anaknya, dia lalu dikagetkan dengan Sofia yang berteriak histeris dan kemudian pingsan. Mendengar teriakan Sofia membuat Francesco datang dan melihat luka Sofia yang semakin bertambah parah. Pagi harinya, mereka kemudian memutuskan untuk membawa Sofia ke rumah sakit untuk diperiksa. Di dalam rumah terlihat Sabrina kemudian datang ke kamar Sofia dan mengambil ranting pohon yang semalam digunakan Sofia untuk mengikat rambutnya. Di rumah sakit, terlihat dokter yang memeriksa Sofia mengatakan bahwa Sofia hanya alergi dan memberikan sebuah salep untuk mengobati infeksi lukanya itu. Sabrina yang mengambil ranting milik Sofia terlihat memberikannya kepada Teresia dan mereka lalu melakukan sebuah ritual yang sangat aneh. Terlihat saat Teresia mematahkan ranting itu, Sofia yang berada di dalam mobil terlihat kesakitan dan juga kesusahan untuk bernafas. Sampainya di rumah, Teresia lalu mengatakan kepada Emma bahwa sakit yang dialami Sofia ini bukanlah penyakit biasa. Dia di sini menjelaskan kemungkinan Sofia sedang diganggu oleh roh jahat yang dikirim oleh seseorang melalui santet. Mendengar penjelasan ibu mertuanya ini, Emma terlihat tidak percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Singkat cerita, di malam hari, terlihat keadaan Sofia semakin memburuk saja.
Dia mengalami sesak nafas dan kemudian mengeluarkan sebuah benang yang sangat panjang dari dalam mulutnya. Mendengar ada yang tidak beres dengan anaknya, Emma kemudian bergegas menuju kamar anaknya yang terkunci dari dalam. Francesco kemudian mendobrak pintu itu dan mereka lalu melihat keadaan Sofia yang seperti sangat kesakitan. Francesco kemudian memeriksa kolong tempat tidur Sofia. Dia lalu melihat bahwa terdapat ranting-ranting yang sangat banyak berada di bawah tempat tidur milik anak tirinya itu. Mereka semua lalu melihat bahwa kotoran di dinding kamar Sofia terlihat semakin banyak memenuhi langit-langit. Teresia kemudian berkata kepada mereka bahwa dia telah kembali. Mengetahui ada yang ganjil yang menimpa Sofia, Francesco lalu bercerita kepada Emma tentang masa lalunya dulu. Dia mengatakan bahwa dahulu ada seorang wanita bernama Ada yang bekerja di rumah ibunya ini. Setelah itu mereka kemudian jatuh cinta dan membuat Ada hamil anak dari Francesco. Namun saat ingin menikah dengan Francesco, tiba-tiba Ada keguguran dan membuatnya sangat marah lalu pergi meninggalkan rumah ibunya dan menghilang sampai sekarang. Teresia kemudian menjelaskan kepada Emma bahwa kemungkinan yang terjadi dengan Sofia adalah ulah dari Ada yang melihat kedekatan anaknya itu dengan Francesco. Dan kemungkinan Ada menganggap bahwa Sofia itu adalah anak dari Francesco dan ingin membunuhnya karena dendam. Mendengar penjelasan itu, Sofia merasa tidak percaya dan lalu mengurung mereka berdua di dalam kamar itu. Dia kemudian mengajak Sofia pergi dari rumah dengan menggunakan mobil milik Francesco. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Sofia lalu diganggu oleh sesuatu yang membuatnya menabrak sebuah pohon yang berada di pinggir jalan. Dia lalu bergegas memeriksa keadaan anaknya, namun ternyata Sofia telah menghilang dari dalam mobil. Dia kemudian berteriak histeris memanggil nama anaknya itu, namun tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, Francesco lalu datang dan berkata kepada Emma bahwa Sofia telah pergi dibawa oleh wanita yang tidak dia kenal. Karena luka di kepalanya akibat kecelakaan tadi, membuat Emma kemudian pingsan. Francesco lalu bergegas membawa Emma kembali ke rumah ibunya. Sampainya di rumah, terlihat Emma yang pingsan kemudian dirawat oleh Teresia. Saat terbangun dari pingsannya, Teresia lalu menenangkan Emma dan berkata bahwa Francesco telah pergi untuk mencari keberadaan Sofia. Dia di sini lalu bercerita kepada Emma tentang kejadian sebenarnya yang dahulu menimpa Ada. Teresia kemudian bercerita kepada Emma bahwa Ada dahulu tidaklah keguguran dengan sendirinya. Namun semua itu disebabkan oleh Francesco yang melakukan sebuah ritual untuk menggugurkan kandungan Ada. Dan semua itu dilakukan oleh Francesco karena dirinya merasa belum siap untuk menjadi seorang ayah. Namun saat ritual itu berlangsung, Ada yang berusaha mempertahankan kandungannya lalu dirasuki oleh roh jahat saat menjalani ritual tersebut. Teresia kemudian memberikan cara agar bisa menyelamatkan Sofia dari gangguan Ada dengan ritual penyatuan. Namun, ritual itu sangatlah berbahaya karena bisa membahayakan keselamatan nyawa dari Emma sendiri. Tanpa berpikir panjang, Emma lalu meminta Teresia untuk melakukan ritual penyatuan itu agar bisa segera menyelamatkan nyawa anaknya. Sebelum ritual dimulai, Teresia di sini memperingatkan Emma untuk melihat saja dan tidak mengganggu apa yang sedang terjadi di sana. Francesco yang tadi pergi mencari Sofia lalu datang ke sebuah pohon yang memiliki lonceng untuk mencari keberadaan dari Sofia. Dia lalu melihat Ada yang datang mendekatinya dan lalu mengajaknya masuk ke dalam sebuah gua di mana Ada menyembunyikan Sofia yang dia culik tadi. Sampainya di dalam gua itu, Francesco lalu melihat Sofia dengan keadaan tidak sadar karena telah dirasuki oleh roh jahat yang dikirim oleh Ada. Di sini, Francesco kemudian bertanya kepada Ada apakah dirinya telah memaafkan semua kesalahannya dulu. Ada lalu menjawab bahwa dirinya telah memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukan Francesco terhadapnya. Kemudian mereka berdua berciuman, namun tiba-tiba bibir Francesco berdarah dan membuatnya dirasuki oleh roh jahat yang berada di dalam tubuh Ada ini. Di dalam rumah terlihat Emma yang sedang melakukan ritual penyatuan kemudian seperti mendapat sebuah penglihatan di mana tempat anaknya disembunyikan oleh Ada. Dia di situ juga melihat keadaan Francesco yang pingsan berada di dalam gua itu juga. Emma lalu berusaha menyadarkan Francesco, namun diketahui oleh Ada yang berusaha untuk membunuhnya. Sebelum berhasil ditangkap Ada, Emma kemudian ditarik oleh Teresia kembali ke dalam rumah. Francesco yang tersadar dari pingsannya kemudian berusaha menyerang Ada dengan mencekiknya dan lalu membuatnya pingsan. Saat Francesco ingin membawa Sofia pergi, dia lalu dilukai oleh Ada kembali hingga membuatnya pingsan lagi. Emma yang telah mengetahui keberadaan Sofia dan Francesco kemudian bergegas menuju ke tempat itu dengan menggunakan mobil bersama Teresia. Sampainya di gua itu, mereka lalu melihat Sofia dan bergegas membawanya kembali ke dalam rumah.
Namun saat mereka mencari Francesco, ternyata mereka tidak menemukannya di sana. Sampainya di rumah, terlihat Sofia lalu dibaringkan di lantai untuk menjalani sebuah ritual agar nyawanya bisa selamat. Teresia kemudian berkata kepada Emma bahwa darahnya harus bersatu dengan Sofia agar anaknya itu bisa segera selamat. Singkat cerita, saat Teresia memperlihatkan sebuah cermin ke depan wajah Sofia, kaca itu kemudian pecah dengan diiringi datangnya angin yang sangat besar menerjang rumah mereka hingga membuat kaca jendela mereka pecah berhamburan di lantai. Sabrina lalu memberikan sebuah gunting kepada Emma dan dia segera bergegas ke lantai bawah untuk memeriksa keadaan di sana. Sampainya di lantai bawah rumah, Sabrina lalu melihat anjing mereka Tito yang menggonggong karena melihat sesuatu. Ternyata, gonggongan dari Tito selama ini adalah sebuah tanda tentang kehadiran Ada di rumah mereka ini. Beberapa saat kemudian, Sabrina kemudian tewas karena dibunuh oleh Ada yang datang ke rumah mereka. Di lantai atas, terlihat Sofia kemudian dirasuki oleh roh Ada kembali. Namun sebelum dia dirasuki seutuhnya, Emma lalu menusukkan gunting dari Sabrina tadi ke dalam dadanya dan membuat darahnya menyatu dengan darah Sofia. Ada kemudian datang ke lantai atas. Dia lalu melemparkan kacamata milik Francesco ke depan Teresia yang membuat Teresia sedih karena berpikir bahwa Francesco anaknya telah meninggal. Ada lalu masukkan tangannya ke mulutnya yang membuat Teresia sesak nafas dan kemudian pingsan. Bersamaan dengan itu terlihat darah Emma dan juga Sofia mulai menyatu. Sofia kemudian sadar dan meratapi ibunya yang tidak sadarkan diri ini. Ada kemudian mendekat dan terlihat ingin melukai Sofia. Namun, sebelum dia berhasil menyentuh Sofia, Emma yang tersadar lalu menusuk bahu Ada dengan gunting hingga membuatnya tewas. Setelah semua kejadian-kejadian yang menimpa Emma dan Sofia, mereka kemudian tinggal bersama Teresia dan film ini pun usai. Buat kalian yang masih merasa bingung, saya akan menjelaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini. Dimulai dari Francesco yang jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Ada yang bekerja di rumah ibunya. Ada kemudian hamil, namun Francesco yang belum siap menjadi ayah lalu meminta kepada ibunya untuk melakukan sebuah ritual guna menggugurkan kandungan Ada. Ada yang berusaha mempertahankan kandungannya itu kemudian dirasuki oleh roh jahat dan membuatnya menghilang dari kehidupan Francesco. Hingga bertahun-tahun kemudian, saat Francesco membawa kekasihnya Emma dan anaknya Sofia ke rumah ibunya, mereka kemudian diteror oleh Ada kembali. Sofia lalu mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuatnya sakit karena perbuatan santet yang dikirim oleh Ada. Dengan mempertaruhkan nyawanya, Emma lalu bertarung melawan Ada untuk menyelamatkan nyawa anaknya yang telah disantet oleh Ada itu. Ada kemudian tewas dan teror mereka kemudian berakhir. Film horor dari Italia yang dirilis pada tahun 2020 lalu ini menyuguhkan sebuah alur cerita film horor ringan namun cukup membuat bulu kuduk kita merinding. Film ini juga mengangkat sebuah kisah perjuangan seorang ibu yang rela mati mempertaruhkan nyawanya demi melindungi anaknya yang nyawanya sedang terancam. Memiliki sebuah plot twist yang hanya cukup membuat kita nyengir, namun nyatanya film ini sudah cukup mampu membuat kita yang melihatnya menjadi sedikit terhibur. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 6/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.